Halo sahabat Galeri Investasi, kembali lagi di Galeri Investasi Channel. Pada video kali ini kita akan menganalisis arus kas perusahaan dari PT Surya Cita Media dan Viva Media Asia. Sebelumnya, pengertian dari arus kas adalah laporan yang dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip kas, di mana semua transaksi akan dicatat bila terdapat arus kas masuk dan keluar. Laporan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Sumber dan penggunaan arus kas itu ada beberapa beberapa poin. Misalnya untuk sumber arus kas, diantaranya adalah laba bersih atau net income. Yang kedua adalah penurunan dalam aset. Yang ketiga adalah peningkatan dalam liabilitas. Yang keempat adalah penyusutan dalam biaya non kas lainnya. Yang kelima adalah penjualan saham. Sedangkan untuk penggunaan arus kasnya, yang pertama adalah rugi bersih, yang kedua adalah peningkatan dalam aset, yang ketiga adalah penurunan dalam liabilitas, yang keempat adalah pembayaran dividen, dan yang kelima adalah pembelian kembali saham atau stock repurchase atau buyback. Arus kas operasi, penghitungan arus kas dari aktivitas operasi merupakan pengambilan data dari laporan laba rugi yang kemudian dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Nah, pada arus kas operasi biasanya kita menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Pada saat kita mengambil laporan laba rugi, di laporan laba rugi penjualan dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi. Namun pada arus kas operasi kita kembali memasukkan penyusutan dan amortisasinya. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian terhadap aset lancar. Penyesuaiannya seperti terhadap piutang dan persediaan. Kalau misalnya piutangnya berkurang, maka akan menambah arus kas operasi karena ada konsumen atau pelanggan yang membayarkan piutangnya. Dan begitu juga persediaan. Kalau misalnya persediaannya berkurang, artinya perusahaan telah menjual suatu barangnya, produknya, dan menghasilkan uang. Sedangkan kalau misalnya bertambah, artinya perusahaan tidak mampu menjual produknya sehingga arus kasnya berkurang. Yang kemudian adalah melakukan penyesuaian terhadap liabilitas lancar. Nah, misalnya kita analisa arus kas operasi pada Surya Cita Media. Di sini kita dapat melihat laporan laba rugi dari Surya Cita Media atau SMA pada tahun 2010 dan 2011. Perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 530 miliar pada tahun 2010 dan menghasilkan laba sebanyak 912 miliar pada tahun 2011. Nah, kita lihat dari arus kas aktivitas operasinya. Di sini kita dapat melihat bahwa arus kas operasi dari Surya Cita Media sebanyak 688 miliar pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 Surya Cita Media menghasilkan aktivitas operasi yang positif 927 miliar atau meningkat. Arus kas operasi perusahaan yang menghasilkan nilai yang positif dengan jumlah yang besar artinya perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup besar pula. Nah, misalnya kita lihat Viva. Di sini Viva atau Viva Media Asia menghasilkan laba sebanyak 3 miliar pada tahun 2010 dan 26 miliar sebanyak 26 miliar pada tahun 2011. Walaupun perusahaan mengalami laba, secara arus kas perusahaan mengalami aktivitas operasi yang negatif dikarenakan penerimaan dari kas pelanggan lebih kecil dibandingkan biaya-biaya lainnya seperti biaya pembayaran bunga dan keuangan dan pembayaran pajak penghasilan, sehingga arus kas negatif, aktivitas operasinya negatif. Nah, berikutnya adalah arus kas dari investasi. Aktivitas investasi berkaitan dengan sisi aset tetap pada laporan keuangan yang biasanya mencatatkan apakah perusahaan melakukan pembelian aset tetap yang dimaknai sebagai pengeluaran kas. Sedangkan penjualan aset tetap dianggap sebagai penambah arus kas masuk. Nah, kita lihat analisis arus kas investasi dari Surya Cita Media. Arus kas investasi biasanya bernilai negatif, yang artinya perusahaan menggunakan dananya untuk melakukan pengembangan usaha. Jika melihat data di atas, kita dapat melihat bahwa Surya Cita Media membeli aset sebanyak 32 miliar. Dan pada tahun 2011 36 miliar dan 2010 sebesar 22 miliar. Sedangkan Viva di sini perolehan aset tetapnya atau penambahan aset tetapnya sebanyak 66 miliar dan di tahun 2011 sebanyak 159 miliar. Nah, mari kita menghitung arus kas bebas.
Arus kas bebas yang dimiliki perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Karena kas merupakan darah bagi perusahaan. Arus kas yang bebas yang positif dapat membuat perusahaan membayarkan hutang, dividen, atau membeli kembali saham perusahaannya. Arus kas bebas dihitung dengan cara mengurangi arus kas dari aktivitas operasi dikurangi belanja modal atau capex. Capex sendiri bisa kita gantikan dengan perolehan aset tetap di arus kas investasi. Di sini di Surya Citra Media menghasilkan arus aktivitas operasi sebanyak 927 miliar di tahun 2011. Dikurangi dengan biaya belanja modalnya sebanyak 32 miliar. Arus kas bebas positif dari Surya Citra Media sebanyak 895 miliar. Sedangkan pada tahun 2011 FIFA atau FIFA Media Asia, dia arus kas operasinya negatif sebanyak negatif 3,18 miliar. Dikurangi dengan 66 miliar dari pembelanjaan modal, sehingga arus kas bebasnya bernilai negatif sebanyak 69,28 miliar. Arus kas bebas FIFA yang bernilai negatif hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress, atau artinya perusahaan secara garis besar operasinya tidak dapat menghasilkan laba karena jumlah ekspansinya terlalu besar dan kegiatan operasinya yang negatif. Maka tidak heran kalau misalnya sebuah perusahaan yang bernilai negatif akan mencari dana dari luar operasinya, seperti melakukan right issue atau penjualan penerbitan saham baru ataupun penambahan hutang. Hal itu bisa kita lihat dari arus kas dari pendanaannya. Di sini kita lihat Surya Citra Media, kas netonya yang digunakan aktivitas pendanaannya bernilai negatif karena melakukan pembayaran dividen kas. Arus kas bebas yang positif membuat Surya Citra Media mampu membayarkan dividen dari laba bersihnya, bukan dari hutang. Sedangkan kalau dari FIFA kita dapat melihat kas netonya dari aktivitas pendanaan bernilai positif. Di sini untuk aktivitas pendanaan biasanya bernilai negatif. Karena kalau misalnya bernilai positif, biasanya perusahaan melakukan kegiatan yang menambahkan arus kasnya seperti penerbitan saham baru di tahun 2011 oleh FIFA Media dan melakukan pinjaman bank sebanyak 468 miliar di tahun 2010. Nah, dengan hanya melihat arus kas, kita juga bisa mampu kelihatan kesehatan perusahaannya. Surya Citra Media yang memiliki arus kas yang positif telah bertumbuh sebanyak 217% dari tahun 2011. Sedangkan FIFA malah menurun sebanyak 25%. Dia memiliki arus kas bebas yang negatif. Jadi arus kas bebas yang positif sudah mampu memberikan peluang kesempatan yang cukup baik. Nah, ini kita sudah sampai di ujung materi, di mana kesimpulannya adalah pilih perusahaan yang memiliki arus kas operasi dan arus kas bebas yang positif. Perhatikan apakah melakukan ekspansi usaha. Yang ketiga adalah arus kas bebas yang negatif akan membuat perusahaan mencari alternatif lain, seperti penambahan utang atau penerbitan saham baru. Nah, segitu aja sekian dari video kami. Jangan lupa untuk nonton video kita yang selanjutnya di bawah ini. Jika kalian ingin request materi yang ingin disampaikan pada video berikutnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komen. Jangan lupa klik tombol like dan klik subscribe untuk mendapatkan video yang lebih banyak lagi. Jika kalian ingin belajar lebih banyak tentang pasar modal, kalian bisa datang langsung ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma di kampus E. Di sini banyak buku dan yang bisa membuat kamu belajar lebih banyak lagi. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.